Halo para pecinta anggrek dimanapun Anda berada ya, balik lagi di channel saya ya, di Semesta Orchid. Oke, di kesempatan video kali ini adalah kesempatan yang spesial banget. Soalnya kali ini aku akan adain video sesi tanya jawab ya. Nih saya udah ngumpulin ada beberapa komentar, nanti akan saya bahas satu persatu ya. Tapi sebelum kita lanjut untuk ke pembahasan videonya, bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan bisa langsung diklik dulu tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa untuk nyalain tombol lonceng supaya tidak ketinggalan kalau saya upload video terbaru tentang anggrek nih, atau tentang sesi tanya jawab seperti ini ya. Nih, kita langsung mulai aja ya. Tapi sebelum kita mulai ini saya mau tanya dulu, gimana kabarnya para pecinta anggrek yang selalu mantengin saya? Silahkan langsung aja komen di bawah ya, langsung aja komen, nanti akan saya balas satu persatu ya. Oke, langsung aja ya untuk komentar nomor pertama. Ini ada Bunda Nurhayati. Bunda Nurhayati ini tanya, jenis ketiganya memerlukan sinar matahari full atau tidak? Soalnya terasku nggak kena sinar matahari pagi. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Nah, bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang rumahnya menghadap ke barat, itu pastinya nggak bakalan terkena sinar matahari pagi untuk di bagian depan rumahnya. Nah, alangkah baiknya itu dikenakan cahaya sore aja, sinar sore aja, itu sama-sama bagusnya kok Bun. Ya, sama-sama bagusnya. Atau mungkin misal ya, kita pindahkan kalau pagi itu di bagian yang terkena sinar matahari pagi. Seperti itu juga bisa. Ya, soalnya kan kalau anggrek itu nggak begitu banyak memerlukan sinar matahari sih Bu sebenarnya ya. Pokoknya seperti itu. Misal kalau mau dikenakan panasnya. Nih, jenis ketiganya itu meliputi anggrek dendrobium, terus anggrek bulang sama anggrek vanda itu. Bunda Nurhayati ya. Nah, pokoknya penjelasannya seperti itu ya Bunda Nurhayati, atau siapa aja yang mungkin belum tahu, ini bisa disimak ya Bunda ya. Selanjutnya, komentar nomor 2 ada Bunda Sari-Sari ya. Bunda Sari-Sari ini tanya, kalau tanpa media cara tanamnya gimana Mas? Bisa nggak dikasih media seperti retusa? Nah, ini bisa banget ya untuk penanaman anggrek tanpa media. Itu identik dengan anggrek vanda. Nah, anggrek vanda ditanam seperti anggrek retusa itu bisa banget. Contohnya seperti ini. Nih, untuk anggrek vanda, ini saya udah ambil vanda yang kita udah tanam menggunakan media juga, sama seperti retusa si ini Bun. Nah, kita pakaikan media di bagian akarnya aja ya, di bagian akarnya. Nih, seperti ini. Ini cukup bisa banget. Nanti bisa untuk penyiramannya itu 1 hari sekali aja. Soalnya dia kan udah ada penyimpanan airnya. Jadi ini udah ada medianya. Seperti itu untuk anggrek vanda. Ya. Soalnya kalau yang tanpa media itu identik dengan anggrek vanda, terus retusa juga, retusa. Pokoknya anggrek-anggrek spesies yang mirip-mirip vanda seperti itu ya. Bisa dipakaikan media seperti anggrek retusa bisa ya, Bunda Sari-Sari, atau siapa aja yang mau menanam dengan cara ini juga bisa banget. Ini cocok banget. Nanti si akar tuh bisa dilihat. Ini akar dari anggrek retusanya itu gede-gede banget. Mantap pokoknya. Soalnya kan ada penyimpanan airnya. Jadi penyerapan air itu pasti bakalan lebih maksimal, lebih banyak. Seperti itu ya. Kita lanjut. Komentar ketiga. Komentar ketiga ada Bunda Sintawarti ya. Fungsinya apa Mas Rizky untuk pupuk itu? Nah, untuk pupuk itu fungsinya banyak banget sebenarnya Bun. Bentar, saya ambil pupuknya dulu. Set. Nah, ini udah ada pupuknya ya, pupuk organik RBA ya. Ini kualitasnya kualitas super keren banget. Di sini udah ada tulisannya keunggulan pupuk, terus ada juga aturan pakai. Nih, komposisi dari bahan-bahan pupuknya ini ada ya. Nih, jadi ini tanpa tambahan bahan kimia. Ya, tanpa tambahan bahan kimia untuk pupuk organik ini. Nah, untuk fungsinya dari pupuk itu, nih, itu meliputi dengan keunggulan pupuk sama aja ya. Sebagai nutrisi pemulihan dari serangan virus dan bakteri. Jadi ini bisa menutrisi, misal anggrek yang habis terkena virus atau terkena bakteri, itu bisa ternutrisi menggunakan pupuk ini aja. Seperti itu. Dan selanjutnya pertumbuhan. Tunas dan daun yang dihasilkan lebih besar dari pertumbuhannya. Jadi tunasnya itu pasti lebih gede daripada sebelumnya atau daripada indukannya ya. Dan juga daunnya. Nah, ini juga buah dan bunga
yang dihasilkan lebih besar dari sebelumnya, mempercepat pertumbuhan dan pembungaan, seperti itu. Nih, fungsinya itu sebenarnya masih banyak banget sih, Bu. Cuman kalau mau ditaruh di sini nggak bakalan cukup. Nggak bakalan cukup ya. Jadi ini kita ambil 5 aja, 5 keunggulan pupuk ini keren-keren. Nih pupuknya. Fungsi dari pupuk itu. Pokoknya yang utama ini adalah pupuk untuk pertumbuhan dan pembungaan. Jadi pertumbuhan itu untuk memacu pertumbuhan batang, daun, dan untuk pembungaannya itu memacu kepada bunga. Jadi ini pupuk ini sudah meliputi dua itu ya, budaya pertumbuhan dan pembungaan. Ini fungsinya keren banget. Bunda Sintawarti ya. Nih pupuknya. Di sini kita pakainya juga pupuk itu aja. Pupuk organik itu aja. Kita lanjut komentar keempat ya. Ada Bapak Dimas Saputra. Kalau tungau di ketiak daun, cara ngobatinya gimana Mas? Kadang udah dikasih akarisida nggak kena karena ngumpet di ketiak daun. Nah Bapak Dimas Saputra, nih untuk cara ngobatin tungau yang ada di ketiak daun itu sebenarnya mudah banget ya. Sebenarnya mudah banget. Yang pastinya kita harus punya alatnya dulu. Nih untuk alat yang pertama kita harus punya sprayer dulu. Sprayer dulu ya seperti ini. Nah sprayer dulu yang seperti ini. Di dalamnya sini ada kayak sprayer yang lebih panjang, nanti kita bisa pakai lebih panjang. Dan untuk cara penggunaannya itu juga sangat mudah banget. Kita harus pasin, harus terkena di bagian ketiak daun yang ada tungaunya, yang ada kutunya mungkin ya. Nih, dan untuk obatnya Bapak Dimas Saputra bisa menggunakan ini. Nah, ini adalah perpaduan antara dua bio. Yang pertama ini ada biowasil. Untuk biowasil itu sebagai pestisida. Pestisida itu untuk mematikan tungau atau mematikan apa ya? Pokoknya kutu-kutu lah ya gitu ya. Nih ada lalat buah, ada semut, belalang, ada walang sangit, tungau, kutu putih, ulat, nah kutu daun. Nih pokoknya mantep banget ini untuk mematikan ya, untuk mematikan dan juga untuk pencegahan biasanya untuk biowasil atau pestisida nabati ini. Dan untuk yang kedua ini biopate. Biopate ini sebagai fungisida atau fungisida dan juga bakterisida, maaf. Ya, fungisida dan bakterisida. Ini biasanya kalau habis kita penyiraman biowasil, kutu-kutunya itu pasti bakalan mati dan kemungkinan besar masih pada nempel. Udah mati tapi masih pada nempel. Nah, cara menghilangkannya itu menggunakan biopate. Nah, ini jadi perpaduan yang sangat-sangat mantep banget ya, perpaduan antara dua bio, namanya biopate dan juga biowasil. Nih, botol kuning dan juga botol hijau beda ya untuk keunggulannya ya. Keunggulannya beda, seperti itu Bapak Dimas Saputra ya. Dan nanti caranya itu harus kita semprot menggunakan sprayer di bagian ketiak daun. Di bagian ketiak daun. Nih, sprayernya seperti ini. Lanjut ya, kita lanjut lagi. Ada Bunda Maria Heni untuk komentar kelima. Kalau daunnya tiba-tiba kuning terus rontok kenapa Mas? Habis pesen anggrek di RBA, saya buka sopotnya, saya ganti pot baru. Beberapa hari kemudian, daunnya kok pada kuning Bunda Maria Heni. Kemungkinan ini itu terkena apa ya? Adaptasinya mungkin Bunda. Adaptasinya kurang atau stres juga bisa. Soalnya kan baru datang, baru habis pesen ya, kita langsung pindah ke pot, itu biasanya mengalami stres dulu ya, mengalami stres dulu seperti itu. Ini di anggrek apa ya Bunda Maria ini ya, mungkin Dendrobium atau apa ini ya. Biasanya kalau Dendrobium itu yang rontok daun bawahnya itu nggak masalah banget, nanti bentar lagi pasti dia munculin tunas baru seperti itu untuk si anggrek Dendrobium. Tapi kalau anggrek bulan, kalau udah seperti itu, waduh susah banget kalau anggrek bulan ya. Kita harus mengobatinya menggunakan fungisida ya. Jadi untuk paket setelah datang itu kita jangan langsung siram menggunakan air, jangan kita pupuk dulu. Nah untuk caranya itu mudah banget, kita angin-anginkan dulu selama 24 jam atau satu hari satu malam 24 jam. Terus setelah itu kita menggunakan atau kita siram menggunakan air biasa dulu. Nah air biasa dulu ya. Nih jangan salah pokoknya Bu. Dan setelah 3 hari kemudian kita baru bisa menggunakan vitamin ya. Untuk vitaminnya Bunda bisa menggunakan pupuk ini, pupuk organik dari Raja Bunga Anggrek. Nah ini sebagai vitamin, sebagai pupuk ini sama aja.
udah jadi satu pokoknya ya. Dan nanti setelah paket datang setelah 1 minggu itu kita bisa menggunakan pupuk. Kita siram menggunakan pupuk setelah 1 minggu ya. Dan untuk mau reporting itu bisa dipindah setelah kurang lebih 10 hari. 10 hari baru kita bisa reporting atau kita pindah media. Ya seperti itu, soalnya kita harus lihat dulu si anggrek ini kalau kita pindah ini bakalan bisa kuat nggak. Nah seperti itu ya, jadi takutnya nanti malah daunnya rontok seperti punyanya Bunda Maria Heni, seperti itu ya. Lanjut komentar terakhir nih, kita ambil 6 komentar aja ini ya, 6 komentar aja. Mas, kalau penggunaan antrakol untuk 1 liter air, antrakolnya segimana? Nah untuk penggunaan antrakol itu fungisida ya. Yang belum tahu, antrakol itu adalah fungisida. Fungisida yang berbentuk kayak tepung, yang kayak tepung gitu, yang kita larutkan dulu di bagian ke air, kok di bagian kita larutkan ke air baru kita bisa gunakan ya. Untuk penggunaannya dalam 1 liter air untuk antrakolnya itu cukup 1 sendok makan aja ya, 1 sendok makan aja. 1 sendoknya itu yang enggak terlalu banyak-banyak banget atau enggak terlalu peres banget ya, tapi ya standar aja seperti itu untuk antrakol dalam 1 liter air ya. Jadi ini untuk penjelasannya udah saya jelasin semua. Ini ada Bunda Nurhayati untuk komentar pertama, Bunda Sari-Sari, Bunda Sintawarti, Bapak Dimas Saputra, Bunda Maria Heni, dan Bunda Lis Komara ya. Seperti itu udah saya jelasin. Dan untuk yang mau beli misal kayak pestisida ataupun ini fungisida, biopatek, biohasil, ataupun pupuknya atau sprayernya udah saya taruh di deskripsi ya. Untuk harga-harganya nanti bisa langsung cek aja. Mungkin untuk penjelasan yang saya berikan ini bermanfaat, silahkan bisa langsung share ke teman-temannya ya. Biar semuanya pada ikut nonton dan juga pada tahu nih sebenarnya gimana sih cara perawatan anggrek tersebut. Nah seperti itu ya Bunda ya. Terima kasih banyak yang udah komen-komen ya. Jadi buat bunda-bunda yang mau tanya-tanya seputaran anggrek silahkan bisa langsung komen. Kemungkinan nanti akan saya buatin videonya seperti ini ya. Bisa langsung komen aja di bawah. Atau next video kita mau buat apa, silahkan bisa langsung polling aja di bawah mau dibuatin video tentang apa. Oke, terima kasih untuk videonya, cukup sampai di sini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa untuk nyalain tombol lonceng supaya tidak ketinggalan kalau saya upload video terbaru tentang anggrek ya. Terima kasih banyak pokoknya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Nih, cukup sampai di sini. Saya Rizky dan salam satu hobi.